Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Ini malam ya, saya bikin videonya malam ya. Tapi ini tayangnya untuk siang sebenarnya. Ini karena pertanyaan ini tidak pernah lepas. Padahal video ini mungkin tentang aplikasi ini sudah sering banget saya bikin gitu loh. Tentang pinjol yang cukup besar dan sangat besar deh, bukan cukup besar lagi, sangat besar, tentang Aku Laku gitu loh. Ini teman-teman semuanya tolong ini dicatat ya. Saya lebih satu video, satu pinjol ini aja deh, nggak usah kita campur-campur. Biasanya ini kan berkaitan dengan Kredivo, Shopee, ini enggak, tentang Aku Laku. Teman-teman yang terjebak di Aku Laku atau saat ini ya sudah terlanjur meminjam di Aku Laku tapi menyatakan tidak mampu bayar lagi, tidak sanggup bayar lagi dengan berbagai macam persideh yang Anda sampaikan. Contoh mungkin duit Anda sudah tidak ada, atau Anda sudah tidak mampu bayar, atau Anda sudah resign dari tempat kerja, sudah di PHK dan lain sebagainya. Tolong simain video ini sampai habis biar Anda tahu apa sih resiko dari gagal bayar di Aku Laku ini. Ya, supaya Anda tidak mengarah kemana-mana, terlalu lebar gitu loh. Untuk satu aplikasi ini aja tidak tuntas gitu loh. Banyak yang begana lah, banyak yang beginilah gitu loh. Macam-macam. Ini Anda simain sampai habis biar Anda paham. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang mau bergabung di grup WhatsApp, Anda harus berlangganan dulu di YouTube ini sebagai bentuk apresiasi Anda terhadap channel ini gitu loh. Ya, dan melalui dari situ kita juga dapat mempertimbangkan ini orang-orang benar membutuhkan solusi dan ini enggak. Karena kita selain kita menghadapi debt collector, dan saya juga mengedukasi orang yang terjebak pinjol, saya juga menghindari Anda dari dunia-dunia penipuan gitu loh. Jasa-jasa yang berkeliaran selama ini, itu tujuan saya. Dan yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Silakan. Oke. Gagal bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar di Aku Laku. Siapa yang tidak kenal dengan Aku Laku? Selain dia di Multifinance, PayLater, mereka ada juga di P2P Lending mereka. Dana Cicil dan Asetku. Itu adalah produk dari Aku Laku. Kalau teman-teman mencari nama Aku Laku di dalam 101 pinjol legal yang terdaftar saat ini, subuh ke subuh Anda cari itu nggak akan dapat. Ya, berhari-hari Anda cari itu nggak akan dapat kalau Anda mencari di P2P Lendingnya. Tapi kalau Anda pengen cari tentang Aku Laku ini, mereka ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan langsung. Ya, karena izinnya Multifinance. Tapi untuk P2P Lendingnya, mereka ada Asetku dan Dana Cicil. Anda cari itu pasti Anda temukan. Dan habis itu orang-orang menyatakan sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar. Apa yang akan terjadi, Bang? Dan di sini banyak banget gitu loh. Nanti kalau sempat saya munculkan satu persatu pertanyaan khusus tentang Aku Laku. Ada yang bilang, Desi datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, telat berapa lama akan datang, sampai dibawa ke jalur hukum, sampai di penjara, sampai macam-macam yang keluar, asumsinya itu macam-macam gitu loh. Ya, kalau untuk petugas lapangan atau pihak ketiga atau debt collector eksternal dari pinjol ini atau dari Aku Laku ini, memang kita kan sama-sama sudah tahu. Aku Laku selain dia memberikan dana tunai, dia juga ada PayLater ya, yang memberikan limit belanja kayak kredit handphone, elektronik lainnya gitu loh. Mereka ada, ya otomatis mereka pasti ada dong debt collector mereka untuk di lapangan. Apakah kita yang telat bayar ini akan selalu dikunjungi? Tidak semuanya. Ya, banyak juga yang tidak mampu bayar Aku Laku ini tapi tidak dikunjungi sama sekali. Ya. Dan ada juga hutangnya yang kecil 200.000 tapi dia telat. Kalau ada perintah dari Aku Lakunya kepada debt collectornya akan datang ke sana. Ya, jadi kesimpulannya soal DC lapangan datang atau tidak itu tidak bisa menjadi patokan. Yang benar adalah buat teman-teman semuanya, Anda kan sudah tidak mampu, menyatakan sudah tidak mampu. Otomatis ketika kata tidak mampu ini keluar dalam diri Anda, bersamaan dengan itu Anda mempersiapkan diri dengan segala resiko yang mau diterapkan. Salah satunya dikunjungi oleh debt collector ke rumah. Untuk dikunjungi debt collector ke rumah itu bukan hal yang menakutkan. Ya,
Kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu khawatir. Kenapa saya sampaikan hal itu buat teman-teman semuanya? Kalau kita terlalu kecemasan, kita terlalu kekhawatiran, tidak ada ketenangan dalam diri kita. Kayak mana kita mempertanyakan mereka benar atau tidaknya dari Aku Laku? Kalau hanya sebatas dia bawa lembaran kertas kami dari Aku Laku ini gini, nggak bisa cukup dengan hal itu. Kita harus bertanya IDKAR, kita harus bertanya surat kuasa, kita harus bertanya sertifikat profesi penagihan. Tapi kalau Anda gerasak gerusuk, kalau Anda sudah tidak tenang, kapan waktunya Anda bertanya hal itu? Ya, ini penting buat teman-teman semuanya. Mempertanyakan soal IDKAR mereka, surat kuasa mereka, sertifikat profesi penagihan mereka, khusus bagi debt collector yang berkunjung ke rumah. Kenapa? Karena hutang-hutang ini adalah ranah privasi. Dipertegas dengan POJK nomor 22 bahwasannya debt collector tidak boleh melakukan penagihan kepada bukan si penghutang. Makanya penting juga dari kita, karena ini menyangkut privasi, kita harus berbicara dengan orang yang benar-benar bersangkutan. Untuk membuktikan benar atau tidaknya dia adalah orang utusan dari perusahaan tempat kita meminjam ini, ya dilengkapi dengan hal tadi. Itu syarat wajib, ya, yang diminta oleh OJK. Wajib. Kalau mereka tidak ada gimana bang? Kalau mereka tidak ada, tunjukkan aturan OJK, POJK-nya, habis itu sampaikan, saya mohon maaf Pak, bukannya saya tidak mau berbicara soal hutang. Saya pengen tahu dulu kelengkapan Anda. Karena yang Anda pertanyakan ini menyangkut soal privasi saya. Sedangkan dalam aturan OJK aja, menagih kepada bukan si penghutang aja itu dilarang gitu loh. Bagaimana saya bercerita dengan Anda yang saya tidak tahu Anda ini dari mana? Kalau Anda sampaikan itu dari Aku Laku, oke, itu keluar dari mulut Anda. Otomatis ada dong dokumen pendukung supaya saya lebih yakin kalau Anda benar dari pihak yang bersangkutan. Itu kalau misalnya mereka berkunjung ke rumah, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak semuanya Anda akan dikunjungi. Dan habis itu, ya, Anda bertanya, telat berapa lama DC akan datang bang dari Aku Laku? Kalau itu pertanyaan Anda, tidak akan ada orang yang mampu menjawab. Kalau Anda bertanya telat berapa lama DC akan datang ke rumah, lebih baik saya saranin Anda email langsung Aku Lakunya. Karena yang lebih berwenang ya perusahaan mereka. Kapan dia memerintahkan debt collector untuk turun ke lapangan, telat berapa lama, dikategorikan seperti apa nasabahnya, cuman mereka yang tahu. Ini soal SOP. Saya nggak mungkin mengambil pengalaman dari orang lain dan saya sampaikan kepada Anda, ini nggak mungkin. Ya. Karena walaupun Anda terjebak di sama-sama satu aplikasi yang sama, permasalahan Anda akan berbeda. Tidak bisa kita pukul rata. Ya, ini yang harus teman-teman pahami semuanya. Jadi kalau Anda bertanya soal tentang Aku Laku, bang, Aku Laku telat berapa lama DC-nya datang ke rumah? Stop bertanya soal itu. Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti. Yang ada, Anda menemukan jawaban yang samar-samar. Nanti endingnya apa? Anda masuk ke dalam dunia penipuan. Dia bertanya telat berapa lama, baru mau jatuh tempo, ayo sini. Aku Laku itu dirawat bagus, ini segala macam. Nanti diajak lagi minjol ke tempat lain dengan sistem bagi hasil. Ingat, apapun pinjolnya, mau itu pinjol besar, mau itu pinjolnya yang biasa-biasa saja, yang namanya telat bayar atau tidak mampu bayar, risikonya cuma satu. Fintech data center atau BI checking. Ya, dua-duanya fungsinya sama. Cuma kalau fintech data center, kalau nama Anda sudah masuk ke dalam pusat data fintech lending, kemungkinan Anda tidak bisa lagi meminjam di pinjol legal manapun. Tapi kalau nama Anda masuk ke BI checking, ya, kemungkinan ke depannya Anda akan sulit meminjam di perbankan manapun. Lebih luas lagi dia. Cuma itu resikonya. Habis itu Anda bertanya, apakah Aku Laku akan membawa kita atau memproses kita ke jalur hukum seperti yang disampaikan oleh debt collector yang mengaku namanya Martinus, yang mengaku namanya Jupiter, yang mengaku namanya siapa lagi, Rialdi dan segala macam gitu loh. Saya nggak tahu ya fungsi debt collector itu menyebutkan hal-hal seperti itu, entah apa gitu loh. Mereka ngirimkan via WhatsApp, padahal hal-hal itu kalau memang benar pun mereka utusan dari Aku Laku, itu harus ditunjukkan kepada si debiturnya, bukan melalui chat-chat WhatsApp.
Ya, surat tugas untuk apa surat tugas dikirimkan melalui chat WhatsApp? Fungsinya apa coba surat tugas dikirimkan melalui chat WhatsApp? Kan nggak ada fungsinya sebenarnya. Makanya dari teman-teman semuanya, inilah jadi bahan pertimbangan sama Anda. Kenapa debt collector itu setiap kali mengancam mengirimkan surat tugas melalui WhatsApp? Mengirimkan foto orang dalam perjalanan, mengirimkan surat-surat debt collector lapangan yang mau diturunkan ke lapangan. Kenapa nggak langsung aja datang, habis itu nanti, ya kan, tinggal datang ke rumah, ya sudah, ini surat kami diperintahkan oleh Aku Laku, misalnya gitu kan, ini ID card kami, ini surat kuasa kami, ini sertifikat profesi penagihan kami. Itu kan lebih bagus. Kenapa harus menggunakan sarana komunikasi seperti WhatsApp? Buat apa? Ya, ini harus dikaji dari teman-teman semuanya kan. Kebanyakan dari Anda yang bertanya soal kapan DC datang ke rumah itu kan karena Anda sudah mendapatkan chat-chat dari debt collectornya yang melakukan penagihan, dikirimnya gambar, surat kuasa, foto orang di perjalanan, video orang di perjalanan. Itu kan sudah hal-hal basi gitu loh. Tidak bisa dijadikan pedoman. Ya, yang jelas buat teman-teman semuanya, kalau memang sudah tidak mampu ya sudah. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Karena gali lubang tutup lubang itu berbahaya banget. Ya, karena Anda ketakutan dengan adanya satu chat, kami akan datang ke rumah, terus Anda gali lubang tutup lubang, itu bahaya gitu loh. Terserah mereka mau datang deh gitu loh, nggak ada masalah, silahkan datang. Hari ini kan kita memang benar-benar nggak mampu. Oh, nanti dia bilang dia mau maksa-maksa kita, Bang. Memaksa kayak mana gitu loh. Uang kita nggak ada, apa yang mau dikasih? Mereka teriak-teriak di rumah, Bang. Oh, itu beda hal. Kalau teriak-teriak di rumah itu mempermalukan. Ya, dalam POJK nomor 22 itu sudah dijelaskan, dilarang melakukan tekanan fisik, kekerasan, apalagi mempermalukan. Ya, kalau dia teriak-teriak seperti itu, rekam, kita viralkan. Karena yang kita tahu, viral dulu baru ada OJK. Tapi kalau nggak viral, nggak ada OJK. Tapi kalau Anda hanya menyampaikan kepada saya secara lisan, tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada, ini percuma. Ya, makanya kalau Anda pengen supaya pinjol-pinjol yang selalu teriak-teriak sama Anda itu menagih dengan keras-keras lah, Anda bayar hutang nggak ini nih, sampai 5 rumah ke kiri, 5 rumah ke kanan, 5 rumah ke sananya, kedengar semuanya, itu sudah mempermalukan. Ambil bukti rekamannya, kita viralkan, nggak usah Anda takut dengan hal itu kan faktanya, ya kan? Kita ini bukan teroris, kita ini bukan kabur dari hutang, tapi uang kita nggak ada, ya kan? Dan kita kan mempersiapkan diri kita untuk risikonya. Kalau memang BI checking, BI checking. Kalau memang diproses, proses. Kalau memang fintech data center, fintech data center. Tapi jangan teriak-teriak mempermalukan seperti itu. Ya, itu yang harus dipahami dari teman-teman. Habis itu lagi pertanyaannya tentang Aku Laku nih. Benar nggak telat bayar di Aku Laku atau gagal bayar, tidak mampu bayar di Aku Laku akan diproses ke jalur hukum. Saya juga selalu menyampaikan hal ini. Dalam peraturan OJK itu, setelah 90 hari, pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Penagihan dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga ataupun lawyer, ya, penasihat hukum untuk menjatuhkan kewan prestasi. Yang terjadi adalah, ini ingat ya, yang terjadi adalah si pinjol tidak mau mengambil opsi menyewa penasihat hukum atau lawyer untuk menjatuhkan kewan prestasi. Dia lebih mengambil jalan pintas. Dia sewalah pihak ketiga. Ya, itu jalan pintas namanya, jalur evakuasinya. Lebih pintas. Kalau dia pakai jasa lawyer, ini prosesnya panjang. Daftarkan dulu ke pengadilan, berapa biaya yang dikeluarkan, berapa hari waktu yang dibutuhkan lamanya. Ya, habis itu apa keputusannya? Mereka sudah tahu, ini soal perdata loh. Ya kan? Makanya mereka ambillah jalan pintas dengan menyewa jasa penagih hutang. Jadi secara tidak langsung dalam hal ini, tentang pertanyaan Anda apakah diproses ke jalur hukum itu dibolehkan, tapi pihak pinjolnya tidak mau. Karena seperti tadi, mendaftar berapa biaya pendaftaran, sewa pengacara berapa, lama waktu sidang berapa lama, keputusan sidang apa gitu loh. Walaupun itu hanya GS atau gugatan sederhana, mereka akan pertimbangkan dengan matang untuk melakukan proses itu. Ya, sehingga yang bertaburan saat ini adalah debt collector eksternal atau pihak-pihak ketiga. Jadi pertanyaan Anda tentang apakah kita gagal bayar di proses, belum ada sampai detik ini. Aku Laku memproses debetur yang menyatakan ketidakmampuan mereka dalam membayar atau melaksanakan kewajiban mereka setelah ada perjanjian akad kredit dengan diri Anda.
ya, belum ada sampai detik ini. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi memikirkan hal itu. Lebih baik sekarang Anda pikirkan bagaimana Anda bisa makan, minum setiap hari, penuhi kebutuhan hidup Anda. Anda nggak usah lagi baper-baper memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, apa risiko paling berat, benar diproses jalur hukum, itu semuanya nggak ada ya. Jadi risiko yang paling berat sebenarnya adalah menghadapi diri sendiri, supaya tidak ketakutan, supaya tidak kecemasan, supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Anda kendalikanlah pemikiran Anda, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan saya tentang resiko gagal bayar di Aku Laku. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.